Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Kemudian begitu. Mengaji, barokah jiwamu, marah pusing kacau, hilang karenamu. Allah Maha Agung serta kasih sayang. Mengaji, cinta Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saksikan tayangan kami di Salmi TV. Kajian dari guru-guru kita insya Allah akan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share agar kita lebih semangat lagi untuk mensiarkan konten dakwah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، لأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang
ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka duku, duka acan, nuangna dibarasahan, cakep. Duka tunu, duka lepan. Kakupingna ngawal salamna suantana rada eueuhan. Nunda lauk dina karamba. Cakep. Marah hayam dina cecempe. Anu dariuk katinggalina cukup loba, tapi ngawal salamna kirang kompak kabeh. Melak jati sisi leuweung. Di banjuran make cai. Bilih ngawal salam anu tadi seueur keneh anu ngaharulang. Urang cobian wangsulan sakali deui. Dan waya sedasarnya salam Yahudi. Terang salam Yahudi teh. Abinum shalom alaikum. Nggak tahu jawabannya apa. Biarkan mereka menggonggong, tetapi kapilah tetap berlalu. Pada saat ini kita dalam keadaan masa transisi. Islam banyak di otak-atik, dirusak oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Dari dulu beberapa abad yang lalu Allah mengingatkan, walan tarda'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Satungtung tenurun terpatuh ka manehna betul we. Digerogoti Islam manut terus di anut Quran yang telah disepakati dan diridhoi Allah. Dan orang yang tidak, yang memegang agama selain agama Allah Islam, fala yuqbala minhum fa huwa fil akhirati minal khasirin, tidak akan diterima. Alhamdulillah kita diposisikan oleh Allah, nikmat yang amat sangat besar. Satu baiatan yang sering kita baca, raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Izin mau minum dulu. Alhamdulillah airnya air berwarna. Kedana ditaruh selah pada ngaliat. Ibu sehat? Berdepresi si lancar operasi. Mending deg-degan ibu hajat lirik buah-buah. Walaupun pakai dunfil ini tetapi korek dunfil kalau jauh di mata tetapi selalu tetap dekat. Mudah-mudahan ibu sehat selalu, yang selalu memimpin acara sekaligus master seremoni alhamdulillah MC. Sehari pemirsa supaya ibu subhanallah lihat di foto dulu pakai masker subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kasabak. Daun salam sigara amat. Amat teh itu idzala kita fasalim alaihi kata Rasul. Hak kita itu mempunyai kewajiban apabila kita bertemu itu diwajibkan untuk membacakan salam dan wajib hukumnya untuk menjawabnya.
Dan idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw ruddah. Minimal itu seimbang. Kalau saya mengutarakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab ibu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu ruduha berimbang. Upami masih yang 1000 tong 1000 deui kedah dibalasna 2000 atau lebih 1500 tambah 1 waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu tambah lagi. Kalau saya mengutarakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu, ibu jawab tambah 1 waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh. Saya mau jawab banyak tapi jawab sama ibu waalaikumsalam. Licik. Alhamdulillah, walaupun saya sedikit keliling-keliling dulu di lantai B, nyari-nyari tadi ke lantai sana, pas di Sherlock, alhamdulillah sekarang ada bantuan dari Sherlock, dari Sorolok. Jadi abdi mah ngaisilahkeun orang Priangan Sherlock teh Sorolok. Upami istilah ayeuna kan aya OTW. Oh abdi terus OTW bu, abdi diistilahkan otuguan we. Alhamdulillah. Jangan terlalu serius. Orang yang terlalu serius itu subhanallah nanti kalau kita menderita penyakit bukan mengulang atau menurun malah bertambah terus. Pernah saya konsul dengan salah seorang dokter di salah satu rumah sakit, orang yang banyak smile. Dan senyum itu termasuk sedekah. Itu yang kita penderita penyakit komplikasi 4 karena banyak senyum itu sudah otomatis menurun. Tina obatnya jantan 3 rupiah. Upami senyumnya bersama-sama. Upami senyumnya sendirian bukan satu. Malah penyakit bertambah 1. Jadi ada istilah lamun di orang Priangan mah amis budi. Upami anu kitu mah seserian sorangan langkung ti amis naon namina? Yu budi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-wahidil qahhar al-azizil ghafar. Shalli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al, jadikanlah ya Allah pertemuan yang mulia ini jamaah marhumat sebagai salah satu pertemuan, salah satu kumpulan yang disertai turunnya rahmat Allah. Si dihujanan urang teh hujan rahmat, kasih sayang Allah. Dan tepat turunnya rahmat itu adanya di majelis taklim seperti ini. Tidak melihat kualitas tapi tidak melihat kuantitas, kuantitatif, tapi yang diperlihatkan Allah hanya orang yang berkualitas. Jangan bisa kedik oke subhanallah upah berkualitas subhanallah. Ibu tadi kan sudah termasuk ibu-ibu MT majelis taklim Al-Fat yang sudah hafid Quran. Terus hafid Quran ini. Tadi ditaruh oke Quran ayat sekian hafid Quran subhanallah. Hebat. Saya tes 1 ayat. Boleh dites 1 ayat? Ruas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu hafid Quran. La khaira fi katsirin min najwahum illa man tawadha
rendah hati, tidak memperlihatkan kehebatan. Daripada menjawab lebih baik dia takut sombong, lebih baik dia. Tes sedih sekali deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Soalnya sampai-sampai ada acara pengajian yasinan. Pada saat itu orang-orang dibagi buku yasin yang kecil, anu seorang teka bagian di pasien Quran Ageng. Bertanya, yasin cenah aya gitu di dia geus. Allah sampai sebegitunya. Subhanallah, jam'an marhuman ya Allah, mudah-mudahan pertemuan yang mulia Allah tebarkan rahmat. Amin. Dan rahmat ini tidak sembarang Allah turunkan hanya kepada orang-orang yang betul-betul tepat sasaran. Di sini diturunkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan setelah kita selesai bubar tafarruq dari tempat ini, mudah-mudahan kita maksuman, dimaksum, terpelihara daripada terjerumusnya perbuatan noda dan dosa kita. Kenapa yang namanya manusia itu kullu bni adama khotoun, setiap anak Adam termasuk kita semuanya khotoun, ngagaduhan kesalahan. Al-insan mahalul khoto wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang sering banyak salah siapa? Mustami, ibu. Yang sering banyak lupa siapa? Ustaz. Jadi balance ini, ada kesamaan. Kadang-kadang yang sering banyak lupa terbalik, ibu juga. Yang sering banyak salah, saya juga. Itu alhamdulillah, walau bagaimanapun juga banyak lupanya. Ari ngostos kolot mak itu geningannya masuk daripada telinga kiri, keluar daripada telinga kanan. Alhamdulillah sok sanos kitu ge ngalami masuk dulu. Yang namanya belajar itu sudah tua beda dengan anak kecil. Ibu kan sering dengar dulu tahun berapa ada kalimat lantunan dilantunkan dalam kasidah. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Sapertos neteskeun cai dengan daun talus. Sok sanos kitu oge, alhamdulillah kita tidak diwajibkan jadi orang yang pintar, tapi yang diwajibkan adalah untuk mau melangkahkan kedua kaki kita. Tolabna paling dulu sanes pintarna. Tolab. Yang penting mah angkat. Dan di saat itu Allah akan menurunkan ampunan maghfirah. Kalau seandainya kita diambil nyawa kita pada saat kita mempunyai kegiatan pengajian, nanti akan diberikan ampunan oleh Allah. Maghfirah. Abdi tengok Quran masih kene lalapat ya Allah, baca-bacanya masih terbata-bata, tapi keburu meninggal mendapatkan ampunan. Kenapa? Jami anu nuju latihan kendaraan nyetir aya seratan di pangkarna latihan talenta. Kajian tingkat tengah eta mobil teu dikukumah ku polisi diantar, dimaklum. Jadi orang mudah-mudahan termasuk orang yang dimaklum. Ya, Bu. Latihan. Kenapa Allah memanggil dan urusan mati sadayana teu anu ninga kapan dan di bumi mana kita akan dipanggil Allah. Yang paling ngeri adalah orang yang tidak mempunyai persiapan untuk menjelang datangnya kematian. Urusan mati tadi ibu-ibu, tadi ustaz sadayana dia bakal mati. Sama ustaz oge bakal mati. Kita tidak sadar bahwa malaikat Azrail sampai cabut nyawa sampai 70 kali sehari itu nengok ke urang. Ibu mah ditengok cahaya we. Itu aktivitas ibu. Subhanallah, satu tetes air yang berbarengan jatuh setelah kita sedang nyuci, maka berbarengan dengan turunnya dosa kita. Hebat. Dan semua yang disinari oleh matahari ikut beristighfar, memohonkan ampun bagi ibu-ibu yang menyuci pakaian-pakaian suami kita. Hebat. Makanya kadang-kadang saya suka iri kepada ibu-ibu. Ibu-ibu mempunyai kelebihan 3 tingkat dibanding
Bapak. Oh ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui. Maaf ibu, upang menyusui teh kedah aya adab, kedah aya tata krama. Abdi nuju ceramah, aya baru anak 1, si Neng nuju nyusui di depan nyusuan anaknya langsung nangis, langsung gorosak. Ceramah ngawur. Ustaz juga manu? Gak usah juga siap. Tarik siap. Ibu pami bade menyusui kapan kada nyumpul. Untuk pingsan mah. Sotoy. Pingsan di mana? Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Jadikanlah pertemuan ini dengan ditebari turunnya rahmat Allah. Amin. Di apartemen ini alhamdulillah diadakan aktivitas seperti ini. Tunggu ini keberkahan akan Allah turunkan. Berkah dalam usia kita, berkah dalam keturunan kita, berkah dalam ilmu kita, berkah. Kalau sudah diturunkan keberkahan, maka subhanallah akan selalu dan selalu disertai dengan az-ziyadah fil khair, bertambah kebaikan. Maka kami kasayang anu berkah. Bukan berarti banyak yang namanya berkah itu. Semakin banyak semakin bertambah kebaikan. Subhanallah. Walaupun usia umat Muhammad relatif singkat. Usia umat Muhammad antara 60-70 tahun. Baina sitin wasab'in. Kalau seandainya di sini ibu-ibu sudah divonis 70 tahun, di sananya sekarang hadir 65 tahun. Tinggal menunggu 5 tahun lagi. Kenapa? Rasul mengingatkan antara 60-70 tahun. Tapi bisa mengimbangi kepada makhluk Allah yang usianya ratusan bahkan ribuan tahun dengan kita memanfaatkan usia kita berkah. Dan alhamdulillah saat ini tak terasa kita sudah memasuki di tanggal 16 di bulan yang amat sangat agung, bulan Dzulhijjah. Termasuk salah satu bulan Asyhrul Hurum. Ingat Asyhrul Hurum dalam jumlahan bulan yang Allah ciptakan yang 12 itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Awas lupa itu. Inna iddatash syuhur dalam surat Taubah itu disebutkan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, kalimat minha di antara yang 12 itu ada arba'atun hurum, ada yang termasuk asyarul hurum. 4 bulan yang pertama Dzulqa'dah. Ari Dzulqa'dah terang, ari Hafid terang. Di abdi mah nu kieu Dzulqa'dah, Pak Ustaz aya ge Dzulqa'dah gitu. Mumun eta cenah kita Dzulqa'dah. Atanapi Hafid, yang keduanya Dzulhijjah, atanapi Rayagung, nu katiluna Muharram. Muharram. Ibu masih ingat rentetan bulan-bulan tahun Hijriah? Emotkan ini diawali daripada bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Ulud. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil, bukan Rajab wae. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah ini kita mengkaji lebih dalam masalah ini lagi tinggalin gini. Bulan yang kita anut yang ada di dalamnya lebih tahu kita kepada Juli daripada di bulan Dzulhijjah. Aneh kan? Rajab, Sya'ban, terus Sya'ban, Ramadan, terus Ramadan, Syawal, terus Syawal, Dzulqa'dah,
Tasdul Qada Dzulhijjah. Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur, kita akan dipertemukan kembali dengan tahun yang baru adalah 1445 Hijriah, di mana masa ini kita harus perkuat keimanan kita, perkuat akidah kita, perkuat fondasi kita, jangan sampai kita bisa terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang saat ini bermunculan sedang menyimpang. Padahal kita tahu bahwa itu betul-betul sesatna dan menyesatkan. Nah, kami itu langsung ditewak, si eta teh dipencit sekalian. Aing mun deukeut diajak ancol si teh. Dibikin ulah wae meneh teh kunaon jeung tidak merasakan salah. Watados, sama tados. Wajah tanpa dosa. Tiis, saya beungeut teh si teh. Yang benci lainnya. Al-Qur'an tadi katakan itu firman Allah. Ya, zina bisa ditebus 2 juta. Ada ya. Ya Allah Karim, memang masanya seperti ini. Kalau agama telah disepakati dan sudah disahkan dan diterima Allah dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dalam Al-Maidah ayat 3, wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Alhamdulillah saat ini kita dipertemukan oleh Allah. Hakikatnya qada dan qadar Allah telah menghantarkan kita semuanya. Abdi tiasa linggih di dia di apartemen. Ini gaya mas di apartemen. Abdi kira dari luas neneangan di mana? Di jam 7:30 kan saya termasuk orang yang paling on time, pemerhati waktu. Jangan sampai istilah orang priangan itu dijadikan ucapan jam karet. Punten. Ustaz jam sarapan, kakarang urumnya jam 10, nggak lucu. Yang namanya Ustaz setiap tingkah laku, tindak tanduk segala macamnya menjadikan dakwah. Waktu terutama. Lebih baik saya menunggu acara daripada saya ditunggu oleh acara. Saya acara pas datang ke sana acara jam 9, langsung masuk lokasi kemarin tuh. Baru cek sound, sound, balik deh biasanya. Baru cek sound itu nunggu berapa menit, berapa jam. Tahu-tahu acara dimulai jam 10. Padahal diacarakan acara jam 8:30 sudah dimulai. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Dalam waktu itu jangan kita dianggap main-main. Allah sumpah dengan waktu sampai semua dikelilingi dengan qasam. Pertama, wal fajri. Itu Allah sumpah dengan wawu qasam. Kalau ada wawu kesananya ada JR, ayat kasroh berarti eta teh kaitu Allah sumpah. Kan wawu itu banyak di dalam gramatikal bahasa Arab, dalam ilmu nahwu. Aya wawu qasam, aya wawu ma'iyah, aya wawu ataf, aya wawu istinaf. Itu wawu. Banyak itu. Kalau ada wawu kesananya JR kasroh berarti itu Allah sumpah. Wal fajri, demi waktu fajar. Ada apa di waktu fajar? Gali sampai Allah sumpah dengan waktu. Kemudian waktu pagi ada waktu subuhnya. Wasubahi, ada apa di waktu subuh? Kemudian Allah sumpah di waktu pagi, di waktu duha, wadduha. Kemudian Allah sumpah di waktu siang, wan nahari. Allah sumpah di waktu sore, wal asri. Kemudian Allah sumpah di waktu malam, wal laili. Semuanya ada apa? Jangan sampai kita dijebak dan dipermainkan dengan yang namanya waktu. Al-waktu syai' qata'. Peribahasa mengatakan waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita mempermainkan pedang akan bakal membunuh. Waktu. Sampai kita ditanyakan oleh Allah urusan waktu kita. Dipakai apa saja usia kita 60 tahun, 70 tahun ke mana wae ibu teh. Anu tadina ayeuna badan urang segar bugar. Anu tadina rambut kita hitam, kelam, berubah jadi banyak ubanan. Penglihatan anu katilnya tadina bengras anu jantan ruam di awon-awon wae. Di mana orang dikukuntit ku malkal maut. Kang Haji Roma Irama kantos ngadawuh dina kitab Suneta. Suatu saat pastikan datang, treng.
saat-saat paling menakutkan. Teng, teng, teng. Sang malaikat pencabut nyawa untuk merenggut rohmu dari badan. Teng, teng, teng. Ada dua cara kematian. Rika, Ani itu nanti cek rumah ya nanti. Dasarnya seperti ala gua. Tapi terasa cara masalahnya di panggung. Ingat ini di mesin, maaf nge-browsing mah badairan. Tapi akhirnya seriusnya cara mah teh sok sarare. Teu barang teu penting, teu enjing, teu wengi. Bawaannya teh tunduh. Kenapa ibadah yang paling hebat, ibadah yang paling tinggi derajatnya adalah talabul ilmi, dan Allah mengangkat derajat kepada orang-orang yang berilmu. Pertama, Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman. Ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman diangkat derajatnya. Ibu bertanya, ari ibu kalau jamin iman deh? Ibu kalau jamin iman deh? Iman, kenapa? Orang yang beriman itu percaya. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati dan diaplikasikan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Orang tadi mengaplikasikan dengan amal perbuatan. Kenapa? Yakin bahwa ini adalah diperintah oleh Allah. Diperintah oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah lain dikatakan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Qul, katakanlah oleh Muhammad, tidak akan sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Masami. Makanya alhamdulillah, karena Imam Ghazali mengingatkan, orang itu ada yang pintar tapi tidak sadar dengan kepintaran. Ada juga orang itu pintar tapi sadar dengan kepintaran, jadi ilmunya aktif. Yang ketiga, Imam Ghazali pernah mengingatkan ada orang yang bodoh tapi dia itu tidak sadar dengan kebodohannya. Cicing we bodoh mah. Cara rek ngaji tatanya atau di rumah sabodoh mah. Da beda rek keur ngaji, rek irit ngaji jeung urang keur bade angkat bade nyadak pembagian lagi kurban. Mangga kupon terus disiapkeun. Beringas. Tapi irit ngaji. Oh. Komo bade angkat tarawih. Hoream pisan. Komo lamun imamna teu ngadukung. Saha imamna eta hoream. Rata-rata ibu-ibu di dieu mah salatna salat sakeudeung. Ya. Alah. Apaan ayeuna teh? Aya pangaosan. Bade ka ditu mah bade kela atuh abdi teh acan salat maghrib, kela atuh abdi teh acan salat isya, bersolat isya heula sakedap. Disanemput sakedap. Teu aya anu batas salat. Kenapa? Nanti dibahas ada hubungannya dengan mungkinkah aku akan selalu bersama, mungkin nyambung tadinya. Kenapa orang tuh suka lulus wae dina ibadah teh? Leres teh jarang-jarang anu betah da ukuran lagi dina hadis lagi saja. Dulu suka saatan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taqtulu harfan khairul lak min itqi alfi raqabah. Dalam kitab tipis Tanqihul Qaul. Duduknya kamu dalam majelis taklim itu saatan saja. 1 jam, saatan itu saja. Jadi ukuran hadis Rasul mengingatkan saatan saja. Lamun tos saja kalangkungan biasa sakana daulah klieur. Calalik oge tanpa sorengkra. Ibu ena masih rada bertahan kene. Sakadap deui mah bakal sorengkra. Kenapa? Di saat kita melihat bola, lihat tayangan bola, orang tuju ningali bola, tayangan sinetron, kiat beuheung maranyangan. Dibawa ngaji beuheung maranokan. Sugan teh kuku pumuntir, ada pakai sirama-rama. Sugan teh tungkul husuk mikir, teh karasa aya nu ngecelak kana cara. Allah. Itu bawaannya begitu. Kenapa? Iblis alaihi laknatullah. Derek kejedog. Sawios ka iblis disebut derek kejedog. Punya iblis ada ini. Ibu si iblis teh teh nyanyana leugeut cara useup ngajung ngaos kitu. Tak sileugeut teh. Karena socana.
Kamu mau ngawas bunyi, aduh, nanti terus sebarang panggung boy. Ayeuna payunanan sebarang panggung deui ya bitnya. Dugi ka kantos abdi ngawas ka Perancis. Kati sawu. Nyana deui useup teng kana masakana, berat. Alhamdulillah orang yang notabene orang-orangnya orang kaya tuh, anu gede perusahaan besar, direktur susah tidur, susah susah tidur, mencari tempat hotel berbintang, tempat penginapan anu mahal ditebak, tuh pira hoyong pulang. Orang sekarang maya dong, apa karena pengawasan? Sekarang maya. Atau sandai ini teka awas ngawasannya, dari mati bareng di brak. Allah Akbar. Pas. Jadi bawaan anak-anaknya subhanallah. Yang kedua, itu nilainya orang yang duduk cuma 1 jam. Allah berikan nilainya adalah orang yang duduk saat kata masuk kolaman, tidak membawa, tidak mengotretkan karena kolam, ternyata estudien jiping, gaji kuping. La masuk kolam wala taktubu haraman, tidak menuliskan satu huruf apapun yang diterangkan oleh mubalik. Nilainya luar biasa. Khairul lak min itqi alfi raqabatin. Lebih baik bagi kamu adalah tibatan ngabardekakeun 1000 orang budak belian. Berapa nilainya satu budak belian? Itu hadisnya panjang sekali, masih banyak fadilah hikmah dari orang yang mencari ilmu. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan saat ini, khusus saya kepada ibu semuanya, terutama kepada Ibu Hajah Liri, hapunten bila ayah sesuatu yang didugikan tidak sesuai dengan harapan, hapunten ka Ibu Tamina, dan tidak sesuai tesapagodo sareng emotan ibu-ibu. Insya Allah yang terpenting adalah urang niat kalau ngamalkeun anak. Nu didugikan ku abdi bade diamalkeun moal kinten-kinten. Bade diamalkeun. Yang namanya ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban yang diterangkan. Di antaranya wa an ilmihi madza amila bihi. Masalah ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya atas ilmunya. Bakal ditaros. Urang tos ngose ulah kitu-kitu wae. Kada aya perobihan. Komo dina ayeuna tos bade 1445 Hijriah, Bu. Amalkeun. Da aya bentana antawis mau balik sareng dokter. Dokter oge diwartoskeun ku dokter teh ini penyakitnya. Solusinya ini, makan ini, dosisnya sekian. Ucapan terima kasih seorang pasien ke dokterna maya. Teu benten usah oge. Sok sebut daun lain. Cek usah teh kedah kieu. Ucapan terima kasih seorang mubalik, seorang ustaz ke mustamina naon? Bukan dibayar. Rasul oge dakwah teh dibayar. Amalkeun. Da eta mah masalahna eta mah efek positif. Astagfirullah. Abdi atos nyenak. Sagala teh dipersiapkeun mobil nyenak. Naon kada ngabubaran kana halal di dieu ulah jadi hambatan ku ayana eta, subhanallah. Itu mah efek akibat. Ada sebab, ada akibat. Yang penting mah ikhlas. Ali mah memang disebutkan mau balik amplop, teu butuh ku amplop. Astagfirullah. Anu dibutuhkeun ku abdi mah cai ini lintang tidur. Doa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Pemberian mana di zaman Covid atau Ustaz dikir paceklik. Pengajian majelis taklim langkung di 12 majelis taklim ditutup semua. Jumatan ditutup. Pengajian sarjana dicontreng, dipending semuanya digagal tuh. Kayak pemasukan. Pemajikan lagi sekelas, tadi lipstick aja. Biasa nama strawberry, Mustika Ratu, Wardah, Bolongon.
Atuh kan wae bir abdi atuh. Saya setik oge meuni protes balasan. Sepi kamar mah usah tidak aya pisan pemasukan. Tapi kumargi ayeuna nyandarkeun diri kepada Allah bukan kepada manusia. Walaupun seberapa lama, seberapa tahun Covid berjalan, memang kan tak pernah berhenti. Di mana dulu kalau ada yang meninggal di masa sebelum ada Covid, alhamdulillah bahagia mengenai pengumuman di masjid, lekain pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Innalillahi. Dijawab. Cepet-cepet sarungan turun. Pak Ustaz tenang. Allahu Akbar. Proyek. Minimal ini biantara mewakili Sohibul Musibah. Alternatif turun di kuburan proyek. Kamari menuju Covid langsung ngedulungsung ke Cikadut. Mayitna tawur pemasukan. Tahlil temenang. Kenapa? Sifatnya berkerumun. Tidur jaga jarak. Hampir 2 tahun saya tidur sama istri misah. Saya di tengah rumah, pun bojo di kamar duduk Covid. Bohong naon enak aja. Ieu mah sotoi wae bohong. Misah 2 tahun. Itu teruskan. Yang keduanya, pada waktu itu kan sebelum Covid mah mun aya sireum teh ngagemerong bolu teh so ngagemerong kamari mah nuju Covid hiji-hiji saya. Kenapa? Karena takut Covid. Abdi di sarang di kaserang ku Covid 14 hari hilang penciuman 2 minggu. Tapi ada plus minus. Plusna alhamdulillah nuju abdi teu ngangseut alhamdulillah. Aya nu kentut tenang. Tenang masih segar bugar sampai sekarang. Dan itu nggak tahu apa tujuan anu utamina dugikeun ka anu jelas mah bade teteh pandemi, bade ujang corona. Itu kerusakan ngadorek sakit. Kenceleng di stop sabab Jumatanna libur. Nya bayar listrik di mana? Alhamdulillah, subhanallah, Allah mempertemukan ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Titip kesehatan yang kadang kita terjebak dan kita lupa dengan kesehatan itu 2 nikmat yang Allah amanahkan. Orang tetiasa mensyukurina. Nikmat itu sebetulnya banyak. Kebanyakan manusia kafirun minanas, kebanyakan kelompok manusia tidak mampu untuk mensyukuri nikmat itu. Diantaranya nikmat as-sihah, nikmat sehat. Ibu sehat kan harus. Ibu rada terganggu ayeuna dina salah-sawios organ tubuhna karaos kan sehat itu mahal. Makanya Rasul kita mengingatkan wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu, manfaat kamu ayeuna kedah salah-sawios organ tubuh sehat. Upami tos teu damang sehat sudah mahal. Makanya Rasul kita mengingatkan wasihataka qabla saqamika. Sehat tos tiasa calik oge kana nyangun nyaro ae tuh. Jangan sampai nanti penyesalan. Kenapa? Penyesalan pasti datangnya akan di belakang, anu di panyun. Ceuk urang dieu mah tara aya anu kaduhung ti heula, aya lain anu nuntun sapi mah. Kaduhung ti heula jadi we katinggal. Yang kedua, yang suka terjebak manusia itu adalah kelompok kebanyakan manusia nikmat al-firah. Diberikan waktu senggang, dipasihan nikmat salse, sempat. Benar Bu? Sempat. Ibu pametiasa angkat ke dieu ku ayeuna nyalse. Ibu nu di itu putu putra ibu. Cucu. Ibu gak ada putra sebenarnya? 2 putra ibu. Tak eta teh hasil nyalse. Lamun teu nyalse mah moal gaduh budak. Maka kasirun menanas kebanyakan manusia terjebak dengan nikmatnya. Nikmatani bagunun fihima as-sihatu wal firaq. Cucu kan urang mah sempat tapi teu nyempat. Ibu kan aya waktu tapi 2 putra ibu. Mana ibu kamari teh ingat sibuk nyase. Lamun teu nyase ku incu dicabutan uban.
Nggak boleh dicabut. Paling enak dicabut luis kan. Padahal tuh kayak ini. Hiji 50 cenah pencut. Yakin deh si bermasa. Ibu bermasa tinggal apal Pak Ustadznya. Nah, bikin sok itu kayak itu. Alhamdulillah. Oh, ini serius. Alhamdulillah. Sebelumnya sampaikan sarugi ada dugi ke jam 11 tahun ini setengah 11 kadang dari permintaan ibu ada judul anu unik. Tapi biasa judul teh taruh sampai kieu aneh ya bener. Mungkinkah aku selalu bersamamu? Ari mu'na teh didinya teh ka Allah, ka Rasulullah, Islam, iman, usinamu teh kedana eta teh ulah mufrad upami kitu. Mu'na teh kedana jama taksir. Mungkinkah aku selalu bersamamu? Di mufrad utama di jama ya. Dimaksudku ibu urang hoyong sasarangan sareng Allah, urang hoyong sasarangan sareng para rasul. Iman urang tiasa nyarangan ka urang, iman urang tiasa nyarangan Islam urang nyarangan ka urang. Intina adalah kita sudah berikrar pada saat kita lahir ke bumi ini. Allah, ingatlah bahwa syahid. Nah, aku bersaksi di alam ruh kita menjawab semuanya dan mengucap semuanya bala syahidna alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Menjawab mereka, ya aku ini menjawab. Haji bilang ngajak uang si Panji ngajak uang dan banyak yang lupa di pesantren Jaiji. Itu Allah bertanya, alastu, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Dia menjawab, bala syahidna, sungguh abdi nyaksian Allah. Tapi begitu dia lahir ke bumi ini, banyak orang yang ingkar dan banyak orang yang lupa. Tidak semudah memberikan telapak tangan. Inginkah kita selalu bersamamu? Inginkah kita ingin bersama Rasul, bersama Allah? Harapan dan keinginan itu harus dibuktikan dengan niat kita. Muqtaranan bi fi'lihi cedina fikih. Kadang bari jengger prak migawena mau diajami anu hoyong angkat ka tanah suci, teu mukul hoyong mukul. Ibu hoyong ka Mekah, hoyong. Terus nabung daftar teu acan. Cek urang ditu mah pret. Buktikan. Muqtaranan bi fi'lihi harus berbarengan dengan niat itu karena dibuktikan. Di mana kita belum sempat untuk berangkat ke sana dan Allah keburu memanggilnya, tetap ada pahala haji di sana. Ayo pahala haji, kenapa? Dibuktikan dengan Allahu Akbar. Jadi pertama tentu saja kita ingin bersama Allah dan Rasulnya dan kecintaan yang diutamakan. Di mana Al-Quran mengingatkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu Akbar. Ibu ceritakan ku anjeun Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau seandainya kamu sekarang cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallaha, betul-betul kamu termasuk orang-orang yang pencinta Allah. Beda kalimat cinta dengan rahman. Kalau rahman itu adalah kasih sayang, cinta itu adalah satu sifat derajat paling tinggi, tidak ada yang bisa melebihi ketinggian cinta. Lamun cek bahasa orang mah cinta. Makanya dalam istilah ada istilah kalau orang yang sudah terlalu terjerumus dalam kecintaannya, maka istilah dalam bahasa dengan love is blind, cinta buta. Lamun cinta partos melekat, kali kolor asa supermi. Siapa? Lamun keur peureum asa hareupeun, lamun nangkarak asa luhureun, lamun nangkuban asa handapeun, lamun nyagigir asa gigireun, itulah yang namanya cinta. Juri ge di lag-lag cinta.
Dek apel ngaliwatan ayeuna kuburan sebenarnya oge itu cenah si imah lagi ngaliwatan kuburan 7 makanya anu maot mana dirinya dihakan ku aing cinta itu. Makanya cinta itu adalah sesuatu hal yang amat sangat tinggi. Allah itu menawarkan melalui wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan ku Nabi diwartos-wartos kul ceritakan tuh bedakan kalian Muhammad. Bedakan kalian Muhammad. In kuntum tuhibbun Allah, kalau seandainya kamu sangat cinta kepada Allah, kumaha carana? Cinta itu sampai Allah ke kapelet. Kapelet. Terang kapelet tuh. Lamun tos kapelet ibu wala. Kegelepokan. Kalau sedang makan, ingat kamu. Kalau sedang tidur, ingat kamu. Menuju di WC, ingat Gardina HP teh ayo ya. Ayo nama tina HP teh. Ya, iya. Udah tidur belum? Padahal kan di WC, yang lagi ngapain? Lagi ngehegeng. Palingan jika nu kadang-kadang ngomongna, itulah cinta. Bagaimana caranya? Cinta. Bisa cinta kumaha betul gitu. Maka ya istilah tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Rek cinta kumaha wau gitu. Ayo wau na Allah kumaha? Urang hoyong wau sareng Allah. Wau sareng Allah kenali diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan mengenal dan cinta kepada Allah tidak mudah. Tidak bisa disamakan dengan cinta makhluk dengan makhluk. Cinta ke Allah mah, tapi kumahnya orang yang bisa cinta ke Allah. Ada Allah teh gagal urnya, Allah teh kasih pun dah. Terkenging menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa la takdiruna qadroh? Maka kendana oge tafakkaru. Ya, tafakkurlah kamu, berpikirlah kamu dengan ciptaan Allah fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Janganlah sekali memikirkan Allah. Caranya supaya kita tumbuh kenal dengan Allah. Subhanallah, kita banyak melihat dan memikirkan sifat-sifat Allah. Makanya dina ilmu tauhid aya aqid 50. Eta kada dikuasai ku urang. Hiji sifat anu wajib di Allah teh 20 sifat. Dari mulai wujud Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat rod iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an mudakkan. Itulah yang termasuk sifat-sifat anu wajib kepada setiap individu kena terang. Lamun teu dosa rek urang tumbuh cinta kumaha Allah, sifat Allah lagi enggak tahu. Makanya awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Pertama yang harus ditanamkan, harus diterapkan kepada generasi kita, anak-anak kita, kenalkeun heula eta ka budak urang supaya bisa terbawa arus moal kabaku sakaba-kaba. Kan pondasi teu aya. Lompat aja itu. Dicuci otakna, akidahna teu aya, nyawe kuat atuh. Debat eta Ustaz Anom gini ayanya. Ustaz Anom itu orang hebat. Ujung salah seorang muridnya anu kalabakan lu. Jika anu bener lu. Allahu Akbar. Makanya yang terpenting tanamkan pendidikan kepada anak. Cukup dong terlalu mendetail kepada budaknya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Kebedak begitu. Mengaji, barokah jiwamu. Marah pusing kacau, hilang karenamu. Allah Maha Agung serta kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Tanamkan
hubbi nabiyikum wa ahli baiti. Setelah dikenalkan ke Allah, kuat pemandanganana Allah. Jangan terlalu mendetil. Bapak ari Allah teh segede gimana sih? Tong mendetil, bingung orang lain. Dan jangan banyak berpikir. Kita ingin mengenal Allah dan cinta kepada Allah, kita ajarkan apapun yang kita mampu dan kita kenali sifat-sifat Allah. Takhallaku bi khalqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah, dan semuanya terhimpun dalam kitab suci Al-Qur'an. Ini akhlak Allah. Satu dulu itu. Yang keduanya, mengenal, ingin kita bersama Rasulullah. Caranya cinta kepada Allah, cek sahur Nabi kurang, fattabi'uni, cukup tuturkan di kaulah. Kenapa? Yang wajib kita turut dan wajib kita ikuti, sekaligus menjadikan panutan kita adalah hanya orang menjadikan figur Sayyidul Alamin, yang menjadikan sayyidnya semua alam ini, Sayyidul Basyariyah, menjadi sayyidnya seluruh manusia, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik, terbaik, best of the best manusia pilihan Allah hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ke Rasul tegampil, cinta ke Allah makomo itu satu. Kita bisa bertemu nanti. Minimal tanda orang yang cinta itu adalah man ahabba syai'an fa aktsara dzikruh. Orang yang betul-betul menyatakan cinta kepada sesuatu, pasti dia banyak menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Ibu seueur nyebatan cinta ka Rasul, toh sabarakali ibu ayeuna nyebatan Rasul. Makanya orang-orang tua dulu, salafun shalih, banyak mengadakan acara-acara yang di dalamnya banyak membacakan syarah nabawi. Sholawat apapun yang isinya untuk mengagungkan Rasul, dan hikmahnya amat sangat besar dengan kita banyak membaca sholawat. Sekarang baca sholawat. Sholawat terpendek, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, ayo urang tersep kana Sayyidina mah. Ini jadi ribut gara-gara Sayyidina, jeung tong ke Sayyidina Muhammad, Allah Muhammad. Nu hiji sholat nu beda seutik ribut. Terus sholat curugna utek-utekan. Nu hiji curugna dicam. Kucicing atuh. Beres sholat anu curugna utek-utekan ngomong kanu sholat curugna cicing wae. Kunaon curug sia cenah cicing wae. Ceuk anu curug cicing wae ngomong, pangna curug aing cicing wae, mikiran curug sia teh kajenau. Ribut. Silakan caranya banyak-banyak menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Ibu cinta ka Rasul? Asli. Cinta mana? Cinta ibu ka Rasul yang ka caroge? Sebenarnya so, hayong walaran keluar daripada lugu hati yang paling dalam. So, ibu. Cinta mana ibu? Ka suami sareng ka Rasul? Makanya harus tahu dulu sejarahnya sirah nabawi. Sampai-sampai sehebat apapun cinta suami kepada sang istri dan keluarga, belum pernah ada kalimat yang keluar dari lisannya, walaupun ada itu jarang. Bapak maca di keterangan nyeri dicabut nyawanya. Kalau ruh tidak badan orangnya nyeri, cek salah urang. Keur mamah pun najat ke Allah apa? Nyerina sakarat, keur mamah jeung keur budak abe tamplokeun ka apa? Abe nyerina sakarat sehingga mamah lamun erek sakarat tong garasan nyerina. Pernah teh nyaros kitu? Apakah ibu? Tuh gini. Rasul pernah sampai mencucurkan air mata. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang termasuk orang-orang menjadikan umatku, ya Allah, mohon sakit penderitaan sakarat ilmu tamplokeun ka kaula kabeh sehingga umat kami masih tong nyerieun sakaratnya. Rasul mah sampai kitu. Di urang anu diinget-ingetna cara maca sholawat. Anu dinuji maca sholawat dalam bentuk ucapan. Sholawat. Sholli wa sallim daiman ar-rahmada. Gala-gala si Astri. Ini baca sholawat. Allah akan memberikan satu bacaan sholawat di mana malaikat-malaikat Allah akan membacakan sholawat sampai 7.000.
Semua malaikat bersolawat dan memohonkan ampunan. Solawat di malaikat kayak kejam. Tina solawat nah. Orang yang bersolawat anjuran ti Allah wa ya ayyuhal maca solawat ka kanjeng Nabi. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Malaikat Allah yang baca solawat. Yuk, bacakin solawat ya Allah dengan penuh kecintaan dan cinta Rasul sampai sebegitunya. Sampai-sampai dalam sejarah disebutkan di mana neraka itu ada 7. Laras neraka 7. Dan lubang-lubangnya itu sampai jero 6. Neraka itu sampai 70.000 tahun perjalanan. Dalamnya neraka itu 70 tahun perjalanan. Yang paling hebat, paling panas neraka adalah neraka yang paling dasar. Yang paling dasar namanya ditempatkan untuk siapa? Wahai Jibril. Jibril menjawab, neraka yang paling dasar itu ditempatkan untuk orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Neraka yang paling dasar itu akan ditempatkan kepada orang-orang munafik. Terang jangan munafik. Orang bermuka 2. Lain di bibir, lain banget yang harap hati. Genunya mohon merepan dina jero saku seueur istilah jami anu munafik mah digambarkan dina Qur'an ge panjang surat tauhid munafik mah leres munafik buku naudzubillah. Ada sifat munafik yang kadang-kadang kita terjebak urang oge sok dilakukeun 3 perkara yang termasuk munafik. Idza haddasa kadzaba, di mana ngomong sok bohong. Jadi anu sok bohong kami nyaris. Tinggal wajah-wajah sok bohong. Munafik. Idza haddasa kadzaba. Kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia beri janji suka ingkar. Oh, oke. Abdi kaditunya sontan teu aya. Komo nu boga hutang mah. Icuk colek pake tocugan. Eueuh. Aya di dieu nu baru hutang. Aya nu baru hutang di dieu. Hoyong enggal lunas bayar. Ketilunan. Wa idza tumina khana, apabila di amanati suka khianat. Itu orang yang suka melakukan hal ini, di mana ngomong sok bohong, di mana janjian sok ingkar, di mana diamanatan sok khianat. Kalau kebiasaan ini kita lakukan, neraka yang paling bawah siap untuk menjadikan tempat orang itu. Nauzubillah ti luhula seueur munafik. Sakali deui di ayeuna kapayun mah teu keng bohong. Lamun menuju saum kamari nggak bohong, pahala saumna luluh. Hanyalah lapar, haus dan dahaga saja. Kamin saim laisa min syami illa ju'u wal atas. Banyak orang yang saum tapi tidak bisa menjaga itu dari bohong, bahaya. Di antaranya yang keluar bohong itu dari mulut. Yang banyak berdosa di antaranya mulut. Bohong ke dia. Menggunjing ke mana? Ke dia. Terus dia provokator ke mana? Dina mulut. Makanya yang banyak dosa mulut. Mulut mah dikuncina ku 2. Sabab seueur dosa. Mulut dikuncina ku 2. Hiji ku gigi, 2 ku bibir. Lamun urang bade ngalakukeun hal-hal anu tak celaka, jaga ku gigi. Saya mah da tara eta we secara. Lamun masih kalian bisa ngomong, tutup. Walaupun tidak ada tulangnya tapi banyak dosanya. Walaupun lidah tak bertulang. Itu ya Bu. Jadi maaf, urang hoyong sasarangan sareng Rasul, coba aplikasikan, buktikan dengan lisan orang, banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allah
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ibu masih ada waktu. Sesi pertanyaan, insya Allah sekali deh. Itu kan belum tamat. Allah menciptakan langit, menciptakan neraka. Di antara lubang itu 70 tahun perjalanan jerona. Yang paling dasar itu bagi orang yang munafik. Yang kedua, ditempatin kamu naon Jibril naros Rasulullah. Jibril ngawaran, anu kedua ditempatin ke orang-orang penyembah berhala. Anu katiluna kau naon Jibril, nu katiluna ke mereka orang-orang penyembah api. Nu kaopatan ke naon Jibril, keur jalmi-jalmi anu Nasrani sareng ka genep Yahudi. Nu katujuna ka naon ya Jibril? Jibril sampai 3 kali ditarosku Rasul teu ngawalan. Penasaran naon atuh Jibril anu katujuna? Ya Jibril naon atuh tempat eta teh tempat kamu neraka anu 7 lapis nu katujuh teh keur saha? Teu ngawalarkeun katilu kalina. Meme Jibril ngawalar ke umat anjeun anu berbuat dosa tapi tidak ngantun karena tidak sempat bertaubat kepada Allah. Titiknya ciri cinta Rasul sampai sujud 3 hari 3 malam, meneteskan air mata, mencucurkan air mata, sujud saking cintanya. Rahman Rahimna kanu jantan umat umat kami anu ka neraka ya Allah, sujud teu ceungat deui. Di mana Bilal bin Rabah adzan nembe ka masjid, terus uti masjid salat sujud deui, kitu aja gitu. Didugikeun ka Abu Bakar As-Siddiq sami nangis oge. Wartoseun ka saha ka Umar bin Khattab kitu. Ternyata kecintaan Rasulullah amat sangat hebat. Teu rela aya saurang wae umatna anu lebet ka neraka. Matak anjelu bit taubah qabla maut, enga-enga gagancangan kana seueur taubat. Ibu sok taubat dalam bentuk ucapan istighfar. Kumaha istighfarna? Sanes istighfar dina lamai mungkul. Ka mana atuh nya si bapak? Wayah kican balik wae ti mana wae bapak? Astagfirullahaladzim. Eta mah istighfarna disebutkeun. Pagawean nyawa HP, astagfirullahaladzim. Eta mah istighfar. Istighfar karena disertai dengan penuh penyesalan. Nadab. Itu namanya tobat asli. Kaduana istighfar kena neuteuk kleuker belah jantung. Satu bukuk haradeg moal ngauyah deui pada balan anu salah dan disusulkeun ku saya. Istighfarna dina waktu sarita kada dituturkeun ku saya. Oke, yakinkan tobat orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta ka Rasul hoyong sasarangan orang ngantunkeun sareng Rasul dugi ka akhiratna. Buktikeun tuturkeun sawal Al-Qur'an fattabi'uni. Cukup tuturkeun ka Allah. Makana kada sering maoskeun sirah nabawi muludan eta teh nu cepat terong bideu. Ngangopal-pala eta teh manyakeun sirah nabawi ame aran apal akhlak Rasul. Lajeng deui ulama salafun saleh ngaduana kieu Bu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Eta seukeun. Ilahi nun pangeran abdi. Anta maksud mung salira anu dimaksud ku abdi sejak abdi teh. Waridoka maklubi jeung kariduan salira teh anu dipilari ku abdi. Atini mugi-mugi salira masihan ka abdi, mahabbatak kecintaan salira, wa ma'rifatak sareng ma'rifat ka salira. Eta urang biasa sasarangan sareng Allah. Seukeun maoskeun eta ilahi sareng anta maksud waridoka maklubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Soal ibu tadi nyebatkeun hoyong sasarangan urang tiasa mungkinkah urang sasarangan nyarangan ka urang iman urang. Buktina iman itu adalah hiji sifat anu berharga keur nyalametkeun urang. Maot nyarangan iman walaupun sebesar zarah.
Urang ayeuna maot coplok iman urang di dituna samsarana kekal di neraka jahanam. Lamun iman urang coplok. Maka iman kada sering diperbaharui. Jadidu imanakum. Kada dicas. Sebab iman teh kadang pasang surut. Terjadi pasang surut, kadang-kadang iman teh naik, kadang-kadang turun. Tiasa buktos iman teh di mana katinggal keur pasangna di mana orang menuju buktosna dina amal. Ibu, punten. Ayeuna urang keur sangaos iman nuju naik. Aya kenceling ngaliwat, aya artos dinya 50.000 dina kantong. Aya 100.000, aya 20.000, aya 10.000, aya 5.000, aya 2.000. Iman menjawab dinya, mana rodnya syukur. Tah eta nilai iman ibu teh. Diasupkeun 2.000 berarti iman ibu teh kan sekitu. Ayo tarang nilai iman kitu gambaran. Wah gamblang teuing waktosna mah kabudeun mangga bila aya nu bade naroskeun insyaallah lamun tiasa diwaran lamun teu di PR-keun.